Oke, good morning people. Hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan yang ke-13. Ya, pertemuan yang ke-13, maka Mr. Febro akan melanjutkan materi ini ya. Dengan tema, coba kita lihat temanya apa ya, pertemuan ke-13, bagaimana mencari jumlah nilai persen dari suatu range dengan Microsoft Excel. Oke, di sini kita akan mencari nilai persen dari suatu tabel atau suatu nilai yang kita sudah mengetik di Excel. Oke, mari kita lihat dan coba perhatikan dan fokus agar bisa kamu memahami langkah-langkah yang di sini. Oke, di sini saya sudah mengetik data. Di sini ada ini data yang dibuat untuk presentasi siswa, peningkatan siswa untuk pendaftaran sekolah dari tahun ke tahun. Ini saya ambil data dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Oke. Bagaimana kita menghitung presentasi di sini untuk menghitung nilai persen yang di sini? Oke, dengan cara coba perhatikan ya. Di tahun 2013 otomatis kita harus buat dulu seperti apa? Sama dengan D3, ini D3. Kita tidak lupa di sini harus kita membuat dulu buka kurungnya. Buka kurung ya. Buka kurung D3 ya, kurang dengan D3 lagi, tutup kurung, dibagi. Ini kita pakai tanda slash ini ya, dibagi garis miring ya. Oke, bagi dengan D3 ya. Bentar, ada permasalahan. Oke, dibagi dengan D3. Oke, baru bisa kita enter ya. Enter, hasilnya berarti 0% ya, masih 0% otomatis. Kemudian di sel yang kedua itu adalah 1054 siswa. Oke, kita coba melakukan hitungan persen dari sini. Oke, sama dengan ya, sama dengan buka kurung ya, buka kurung, kita blok dulu ini D4 ya, D4 ya, kurang, kita kurangi dengan D3 ini, kurang, baru kita tutup kurung, dibagi lagi dengan D4. Nah, dibagi lagi dengan D4. Oke, sabar, ini baru ya, dibagi dengan D4 yang ini lagi. Oke, baru bisa kita enter. Oke, di sini ada 10, peningkatan 10% ya, peningkatan 10%. Kemudian tidak perlu lagi kita melakukan kalkulasi dari sini sampai dengan di 2020, tetapi kita tinggal copy saja dengan cara klik kiri ini, klik kiri ya, klik kiri, arahkan kursormu atau pointermu ke samping kanan bawah, dia berbentuk tanda salib atau plus, baru bisa klik kiri, tahan dan tarik sampai dengan di bawah ya, seperti ini. Nah, setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunannya ya. Di 2015 naik jadi 25%, 2016, 11 dan 2000 dia peningkatannya sedikit-sedikit ya, naik, menambahkan 3% dan ya seperti itu, seperti yang kamu lihat ya. Untuk membuat persen ini akan tampil di sini, kamu harus rubah ini menjadi presentasi ya, presentasi. Oke, sini menjadi presentasi. Oke, ini ya, lihat ya, menjadi presentasi di sini. Kalau tidak, kalau belum sama seperti yang punya saya ini sesudah mengetik ya, ini saya hapus dulu, saya hapus ya.
dengan cara otomatis di sini general ya, di sini general. Saya gunakan general ya. Oke. General. Sama dengan oke. Sama dengan buka kurung ini, kemudian kurang D3 lagi, tutup kurung, bagi D3, enter, maka dia akan menghasilkan 0 ya. Kita ke bawah lagi, sama dengan buka kurung D4, ini D4 ya, kurang dengan D3 ini, tutup kurung, bagi dengan D4. Nah, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan 0,099 sekian. Oke, sebanyak ini. Dan tinggal kita copy ke bawah seperti ini. Untuk mendapatkan hasil persennya ya, untuk mendapatkan hasil persen, kita blok semua. Ini semuanya di blok. Untuk mendapatkan kit semuanya di blok, oke? Seperti ini. Kemudian diklik di sini persen. Nah, seperti ini. Akan di sini akan dengan sendirinya akan berubah menjadi percentage. Oke? Ya, seperti itu. Untuk mendapatkan nilai persennya. Oke? Sampai di sini silakan mengerjakannya. Nanti Mr. Febo akan memberikan contoh lagi bagaimana cara menghitung nilai persen di nilai-nilai yang lainnya lagi. Oke, selamat mengerjakan. Nanti Mr. Febo akan memberikan lagi. Oke, kita akan melanjutkan dengan contoh yang kedua, datanya yang ini ya. Datanya yang ini. Data ini kita bisa buat dan kita bisa melakukan salah satu contoh pada ini ya. Coba kita melakukan dengan sama dengan ya. Untuk menjumlahkan kedua data ini yang contoh kedua ya. Di sini ada nomor, ada jenis kelamin, jumlah dan persen. Di sini kita akan melakukan penjumlahan persen terhadap kedua data ini, wanita dan pria. Wanita itu 60.600, sedangkan pria itu 46.699 ya. Maka kita akan melakukan perhitungan persen kepada data ini. Oke, kita coba langsung saja menghitung. Kita untuk pertama kali kita harus melakukan penjumlahan terhadap kedua data ini dengan menggunakan fungsi sum. Oke, sama dengan sum ya. Sum. Kita blok kedua data ini untuk mendapatkan hasilnya seperti apa. Kemudian kita tutup kurung ya. Enter ya. Seperti ini. Dan di sini adalah kita di sini bukan pakai RP ya, kita tidak menggunakan RP, jadi kita menggunakan general. Di sini ada 107.299 siswa ya. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan melakukan perhitungan penjumlahan perhitungan persennya kepada data ini dengan cara pertama kita harus di sini sama dengan ya. Sama dengan hasil wanita ini akan dibagikan dengan ini, dengan cara ini sama dengan jumlah wanita ya, jumlah wanita ini yang namanya jumlah wanita bagi dengan hasil yang kita sudah bagikan ini sama dengan kemudian kita enter. Oke, hasilnya adalah 0,564 dan 7 sekian. Kemudian kita lanjutkan dengan data yang kedua, itu adalah jumlah pria, banyaknya pria, sama dengan ya jumlah pria dibagi dengan total keseluruhan siswa ya. Di sini ya dibagi, kemudian kita klik, kemudian enter, maka hasilnya di sini adalah 0,43522 dan sekian. Oke, dan bagaimana kita akan mendapatkan nilai persen dari kedua data ini ya. Oke, kita blok dulu kedua data ini, kita blok seperti ini, kemudian kita pilih persennya di sini. Nah, di sini adalah 54% dan 44%.
Dari kedua data ini bagaimana kita akan mendapatkan hasil 100% dari data tersebut. Dengan sama dengan ya, kita melakukan hasil zoom lagi di sini, kita menjumlahkan zoom sama dengan zoom ya. Kita blok dari sini ya. Kita akan membuktikan bahwa itu hasilnya benar-benar 100% atau bukan. Ya, ternyata di sini hasilnya total dari semuanya itu 100% dari kedua data ini. Oke, seperti itu ya. Dan inilah hasilnya seperti ini. Kita melakukan hasil perhitungan terhadap fungsi persen ya. Oke, silakan mengerjakan kedua data ini dan saya tunggu hasilnya di Google Classroom, foto dan diupload. Oke. Before, selamat mengerjakan. See you next meeting.